السن المجزئ. وأملحين يقول الكثير من الرواه أن المقصود بأملحين أي لونهما كالملح يعني البياض، وبعضهم يرى أن المقصود بأملحين أي بياض وفيه شيء من السواد، مخلوط بشيء من السواد. Beliau melanjutkan bahwasanya udhiyah ini ketika dilakukan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berkurban, ini ada batasan-batasan binatang yang dipergunakan untuk berkurban, tidak semua binatang. Bagaimana dijelaskan yang dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman ini adalah bahimatil an'am. Yang di situ menyakup do'an, ma'is, bakar sama ibil. Ya kambing, kalau kambing itu kibas atau kambing kacangan, atau kalau yang lebih besar itu sapi, atau yang sama dengan sapi kalau di Indonesia ini ya kebu juga masuk seperti sapi. Kemudian juga al-ibil yaitu onta. Hanya terbatas pada binatang kuku belah yang demikian ini. Ya, tidak masuk kepada binatang-binatang yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang disepakati, yang menunjukkan banyak riwayat-riwayat dan dalilnya tentang hal tersebut. Walaupun tidak dipungkiri, sebenarnya ada ijtihad para ulama. Di antaranya ijtihad para sahabat. Di antaranya adalah yang diijtihadi oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, yaitu diperbolehkan bagi orang yang betul-betul kepepet gak mampu untuk kemudian dia itu dapat berserikat, dia ikut andil di dalam hari-hari yang mulia ini untuk menyembelih ayam. Ini katanya pada setuju kabeh nih. Itu bagi yang gak mampu. Dan itu adalah ijtihad ya. Yang kemudian bukan berarti adalah kesepakatan para ulama, bukan. Tapi pada hakikatnya ini semua adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia tersebut. Pada hakikatnya jangan bersedih. Nabi SAW bagi orang yang tidak mampu, memang dia itu tidak memiliki kemampuan, saking rahmatnya Kanjeng Rasulullah SAW, pada hakikatnya ini Nabi telah menyembelihkan kurban untuk mereka. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW, beliau itu diriwayatkan menyembelih bikabsyain, dengan 2 kambing kibas yang besar, yang dimana akranain, amlahain, yang dia itu sifat kambingnya punya tanduk 2, ya, punya tanduk yang menunjukkan umur yang cukup. Kemudian juga amlahain, sifat kambing yang dibuat oleh Nabi SAW berkurban itu enak gitu. Amlahain itu kalau menurut sebagian ulama dikatakan warna seperti warna baju kita, yaitu putih. Sebagian ulama lagi mengatakan putih yang makhlud bil aswad, putih yang tercampur dengan ada kehitam-hitamannya begitu, ya blonteng paling nggih. Dan lain sebagainya menunjukkan kesempurnaannya, ya, menunjukkan bagusnya yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Nabi SAW menyembelih binatang kurbannya ini, Nabi mengatasnamakan satu binatang kurbannya karena beliau menggunakan 2. Satu mengatasnamakan dengan Muhammad wa ali Muhammad. Ini aku sembelih untuk Muhammad, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga untuk keluarganya. Sementara menyembelih sembelihan yang kedua mengatasnamakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saking tresnone Kanjeng Nabi datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسنتطرق إلى أهم ما ذكر عن الأضحية، لأني أرى الكثير قد ظهر عليهم التعب، يريدون أن يذهبوا إلى النوم، فإن شاء الله نتطرق إلى أهم ما ذكر
وإلا المجال كبير وواسع في حول هذا الموضوع. أيضا ما ذكر عن هذه الأضحية أن الإبل تجزئ عن سبعة أشخاص، والبقر عن 7 أشخاص، والضان أو الماعز عن شخص واحد. Saya akan menyebutkan yang terpenting, poin-poin penting saja dah untuk pada malam hari ini tentang masalah pembahasan udhiyah. Karena sudah mulai tampak nih panjenengan muka-mukanya muka-muka ngantuk, muka-muka capek, sudah pengen cepet tidur, ya. Sudah tampak di situ, makanya saya ringkas saja kalau begitu. Kalau kita mau bahas semuanya, ini adalah majal kesempatan yang begitu besar, kita bahasnya panjang. Udhiyah itu bukan pembahasan yang ringkas, kata beliau. Tapi saya akan coba ringkas, karena yaitu tadi, alasan itu tadi. Beliau mengatakan bahwasannya intinya ibil itu atau unta itu juga termasuk diantaranya adalah bagar, yaitu sapi, itu diperuntukkan untuk 7 orang, tidak lebih daripada itu. Dan kambing, baik itu gibas maupun kacangan, itu hanya teruntuk 1 orang. Ya, jangan nanti dipahami tentang tadi, ya, Nabi untuk berkorban untuk umat Nabi Muhammad, oh berarti wong akeh, berarti ini boleh lebih dari 1 orang. Jangan begitu, kata, ya. Inti sarinya yang disampaikan begitu. Untuk 1 orang. في الإبل والبقر هذا يعني أقل شيء 7، فلو أو أكثر شيء هو 7. فلو كانوا أقل من ذلك، مثلا 6 أشخاص أو 3 أشخاص أو شخصان أو واحد فقط يريد أن يضحي بإبل أو ببقرة واحدة منه، فيجزئ ذلك ويجوز له ذلك. Kalau seandainya kita mau bahas ini tentang sapi itu untuk 7 orang, berarti ini harus 7. Akhirnya bingung golek-golek konco, sapa gelem urunan atau dulur kabeh dicatut-catut nih. Bingung dengan itu. Juga wis. Nanti kalau enggak genep 7 enggak sip enggak afdal. Enggak, bukan. 7, batasan 7 itu adalah batasan terbanyaknya. Limitnya sampai 7. Kalau seandainya orang mau sapi segede apapun, kemudian mengatasnamakan 1 orang, 2 orang, atau beberapa orang tidak sampai 7, maka boleh. Maka boleh-boleh saja. وأيضا هذه الأضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب شمس آخر أيام التشريق، وهو 3 أيام التشريق، بمعنى أي رابع أيام العيد. 3 أيام التشريق بيكون رابع أيام عيد الأضحى. ويقول الفقهاء لو قطع رأس الأضحية قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد الأضحى، قبل الغروب، ثم فصل اللحم وقطع اللحم وقد غربت الشمس، أجزأه ذلك وجاز له ذلك. Beliau mengatakan bahwasannya kalau ini batasan waktu, kalau kita mau menginginkan untuk berudhiyah, ini masuk waktunya adalah kadar ketika sudah dilaksanakan sholat id. Artinya ya kalau kadar begini berarti tidak harus melaksanakan sholat id, tapi kadar waktu dilaksanakan sholat id sampai kapan? Sampai ghurub syams, tenggelam matahari di akhir hari tasyrik. Tanggal pinten niku? Tanggal 13. Kalau seandainya ada orang yang kemudian sebagian ulama ini mengatakan, menegaskan, ada orang ini menyembelih, dia sudah mendekati daripada tenggelam matahari, sembelih baru dipotong lehernya saja, tapi gurung dikuliti, belum dipeceli, gurung dibagi. Ini baginya itu hari ke-14. Meceli ini boleng ini hari ke-14. Asalkan dia memotong ini lehernya korban masih pada sebelum tenggelam matahari, maka ini mencukupi dan sah daripada udhiyahnya.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها وهو التحري والسؤال عن عمر الأضحية، فكثير يعطون فلوسهم وأموالهم لأناس وقد ربما لا يعلمون كيف اختار هذه الأضحية، والكثير أيضا بنفسه لا يركز على عمر الأضحية ولا ينتبه فينظر إلى الشكل فقط. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له. فقد جاءتنا السنة المطهرة وبينت لنا عمر الأضحية وذكرها الفقهاء في كتبهم، وقد ربما يختلف بعض الفقهاء عن بعض في بعض الأمور سنبينها لكم. فنبدأ بعمر الأضحية إذا كانت من الضان. فإذا كان من الضان فعندنا في الشافعية إذا أجذع وهو فوق 6 أشهر، ومعنى أجذع أي تساقط مقدمة أسنانه، فيجزئ أن يكون أضحية الضأن، أو وصل عمره إلى السنة. بعض المذاهب يجزئ أن يصل إلى 6 أشهر، إذا أتم 6 أشهر فيجزئ، لكن عندنا لا بد أن يجذع، فإن لم يجذع فلا بد أن يكمل سنة كاملة. هذا الضان. Kita wajib ya, kita hendaknya untuk mentarkis, betul-betul menteliti. Ketika kita hendak untuk menyembelih binatang kurban, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kita harusnya itu betul-betul menjaga tentang bagaimana kepastian umur yang kita sembelih. Jangan kita hanya melihat kepada syakelnya. Iki gawedi, iki gotot. Iki binatang ini apa? Gede, dhuwur, longgor, nggih. Bukan itu. Banyak orang yang dia itu seperti orang yang menyia-nyiakan hartanya. Beli untuk dia itu pengennya ikut udhiyah, dia mengeluarkan uangnya untuk membeli kambing, pengen mendapatkan pahala-pahala kurbannya, tapi karena teledor dalam melihat atau memperhatikan urusan umur udhiyah yang ditentukan oleh para fuqaha ini dapat merusak nilai-nilai kurbannya. Ya, maka jangan lihat modelnya, tapi tanyalah kepada orang yang dapat ditanya tentunya, orang yang berkompeten di dalam bidangnya itu, tanya iki umure piro. Ya, kalau yang sing ngopeni ya TKO sing ngopeni kan tahu ya. Tapi kadang-kadang sing hatta sing ngopeni ya gak ero nggih, karo anake dhewe rapal apalagi wedhuse. Nggih napa mboten? Umure anake lho gak apal, mosok umure wedhuse apal nggih. Nah, maka tanya kepada orang yang sudah berpengalaman di bidang perwedusan niki Pak nggih. Tanya kepada mereka ini umurnya berapa. Karena umur itu berpengaruh ya. Kita memulai dari pembahasan tentang umur kambing. Kita berbicara madhab Syafi'iyah, tidak berbicara madhab yang lain. Di dalam madhab Syafi'i ini kalau kita berbicara kambing, dan itu kambingnya adalah gibas. Ingat ya, kambingnya adalah gibas, maka umurnya itu adalah 1 tahun. Ketika sudah umur 1 tahun dan itu adalah gibas, jenisnya biri-biri, gibas, model-model yang ngoten niku, maka sudah cukup untuk udhiyah. Atau boleh kurang daripada 1 tahun, bahkan 6 bulan. Asalkan lebih dari 6 bulan, tapi disyaratkan dengan powel. Bahasa powel untuk bogang ini harus powel dengan sendirinya, ora dipalu karo sing duwe. Sing nomor kali, powel ini hanya berlaku pada dha'n, pada gibas. Banyak kadang-kadang ana sing tekok teng kula barang niku bolak-balik, "Beb sapi niku powel umur piro?" Ora ana urusan powel sapi. Tidak ada urusan powel kambing napa? Mais atau kacangan, itu tidak ada urusannya. Urusan powel ini terhadap dha'n. أما الماعز فعندنا في الشافعية لا يجزئ حتى يكمل 2 فإذا أكمل 2 ودخل في 3 أجزاء.
وعند غيرنا وأظن جمهور الفقهاء يجزئ ولو سنة واحدة. Tadi kalau masalah kambing doen, ya kalau masalah kambing doen tadi ada sebagian pendapat di luar Syafi'iyah yang mengatakan pokoknya lebih dari 6 bulan sah walaupun belum poel. Tapi kalau di kita harus poel, ya. Kalau yang mais, yang kacangan ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang kita ikuti di sini adalah paling tidak lebih dari 2 tahun, ya berjalan ke 3 tahun. Walaupun pendapat daripada di luar Syafi'i, yaitu bahkan banyak daripada para ulama itu membolehkan yang penting lebih dari 1 tahun. وينبغي على الأساتذة والمشايخ والكائين أن في خاصة في بعض الأماكن، بعض المدن، بعض الأرياف عندهم الفقر منتشر، فلا تشدد عليهم تقول لا لابد أن تكون الماعز عمرها 2 لا، إذا في مذهب آخر في التسهيل سهل على الناس، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم المذاهب مستمدون من السنة المطهرة، فيسهل الإنسان على أو الأستاذ أو المفتي على غيره إذا سألوه ويبين لهم. Ini bagi seorang yang ditanya atau para kiai, para asatidz, ya, orang-orang yang tahu itu kalau membahas masalah yang demikian ini seyogjanya kata beliau. Ini khusus bagi orang yang fakir. Karena banyak di negeri kita itu orang-orang yang fakir, semisal tersebar, susah, ini itu. Kemudian kalau berkaitan dengan umur, pasti berkaitan dengan harga dan lain sebagainya. Hendaknya bagi orang yang berfatwa di sini ya tentu menjelaskan, akan tetapi bukan berarti mematahkan ya keinginan-keinginan mereka. Kalau memang dipandang ini orang ini dalam keadaan yang tidak mampu, ya dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan yang mampunya hanya begitu, ya paling tidak kalau memang tidak dapat diambil dari madhab yang paling kita ikuti yang paling kuat pendapatnya, maka ya masih ada pendapat-pendapat daripada para ulama. Ya jangan membuat susah di dalam urusan agama, ya permudah saja, la tu'asiru, jangan disusahkan masalah agama ini. Kenapa? Karena ini semuanya sebenarnya mereka itu berijtihad, sumbernya semuanya adalah dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan di dalam Qasidah Burdah tadi yang kita baca. Ya, oleh karenanya bagi seorang yang mufti, orang yang berfatwa di sini, kemudian dia memilah-milih, ya, memilah-milih siapa ini target orang yang meminta fatwa tersebut. Jangan tentunya tidak sama satu dengan yang lain. Yang intisarinya adalah mempermudah mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang tidak mampu untuk harus 2 tahun, susah nggak ada, harganya besar dan lain sebagainya, maka ya mungkin ada pendapat yang 1 tahun dia kasih dia kebolehan untuk dia mendapatkan berudhiyah menggunakan yang 1 tahun dan lain sebagainya. أما البقر فعندنا في الشافعية لا تجزئ إلا إذا قد أتم لها 2 أو 2 ودخلت في 3، وفي قول في الشافعية إذا تم لها 1 تجزئ. وهذا وجمهور الفقهاء على أنها لا تجزئ البقرة إلا إذا تم لها 2 ودخلت في 3. وفي مذهب آخر كأنه عند المالكية والله أعلم أنه لا تم لها 3 سنوات ودخلت في 4. Kalau mengenai sapi ini sebenarnya kalau kita berbahasa atau menggunakan pembahasan Syafi'i, mazhab Syafi'i itu adalah umur 2 tahun. Umur 2 tahun lebih ya, menuju ke 3 tahun berjalan. Maka sebenarnya ada pendapat
daripada kaul yang ada di Syafi'iyah sendiri itu mengatakan yang penting lebih daripada 1 tahun walaupun kurang dari 2 tahun. Tapi jumhurul ulama, pendapat yang paling kuat, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan adalah harus 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Walaupun ada pendapat yang lebih memperkeras lagi dalam hal ini, yaitu kalau nggak salah beliau katakan wallahu alam adalah madhab Imam Malik, ya madhab Maliki di situ 3 tahun lebih sampai masuk kepada 4 tahun. Wa amma al-ibil fahiya ma kan laha 5 sanawat wa dakhalat fi as-sadisa wa hadha أظن اتفق عليه جمهور الفقهاء جميعهم والله أعلم. Kalau membahas masalah yang namanya onta, ini adalah usia 5 masuk ke 6 tahun. Ini merupakan satu hal yang disepakati oleh para ulama seluruhnya. Wallahu a'lam. وبقي شيء أخير حتى لا نطيل عليكم وهو ما أشار إليه القرآن الكريم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكيف نتعامل مع هذه الأضحية؟ هل نتصدق بها جميعها؟ هل نأكلها جميعها؟ هل نهديها؟ السنة المطهرة أن نهدي ثلث ونأكل ثلث ونتصدق بثلث، هذه السنة. والواجب هو أن نتصدق ولو بشيء يسير ما يسمى لحما. فلو تصدق بشيء يسير مثل الإصبع، قطع لحمة بسيطة زي الإصبع وتصدق بها على شخص، لا تجزئ. لازم أو لا واجب أن تتصدق بقطعة كبيرة من اللحم تسمى لحما كالكتف كاليد، هذا واجب. أما السنة هو أن تهدي ثلث وتتصدق بثلث وتأكل ثلث. وقد ربما بعضهم يعني فقير وقد لا يجد اللحم إلا نادرا، فتصدق ولو بشيء يسير، والباقي كل أنت وأولادك، أنت أحق به من غيرك، والله أعلم. Di dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan tadi wa kulu minha wa at'imul ba'isil faqir. Ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan bagaimana faidah ya daripada hari-hari yang mulia tersebut setelah hari raya itu, yaitu adalah hari makan. Dari hasil udhiyah yang disembelihnya itu, yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga hari-hari tersebut menjadi hari raya bagi umat Nabi SAW. Mengenai pembagian dagingnya ini ada beberapa cara. Ketika itu adalah kurban sunnah tentunya, yaitu yang pertama diambil sedikit untuk keberkahan, kemudian diberikan kepada seluruhnya orang-orang yang membutuhkan. Kemudian termasuk sunnah itu adalah dibagi 3, sulus 3. Yang sepertiga digunakan diambil untuk dia dan keluarganya atau orang yang wajib dinafkahinya. Dan yang sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin. Orang miskin, orang fakir, sepertiganya lagi diberikan kepada orang lain walaupun bukan orang fakir miskin. Ini adalah merupakan sunnah begitu. Atau mungkin di antara kita ya gak iso disalahkan tapi sah tetap. Tapi yang gledek gitu tak. Itu adalah dia itu memberikan kepada fakir miskin itu sedikit ya. Ma yusamma lahman. Pokoknya itu disebut sebagai daging. Orang bokei kulite tok sapa jenenge belunge mboten nggih. Pokoknya yang disebut itu sebagai daging, sedikitnya berapa kamu berikan kepada fakir miskin, terus yang lainnya dimakan untuk dirinya dan juga keluarganya. Tapi ngledek nggih. Masuk kurban badut pangan dhewe ngoten lho maksudnya. Ya, tapi ini adalah termasuk yang sah. Ini adalah bagian untuk pembagian daging tersebut. Wa hukmul udhiyah annaha sunnah muakkadah.
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ويرى بعض الفقهاء أنها واجبة. Hukum udhiyah ini menurut pendapat daripada jumhurul ulama, kebanyakan daripada para ulama menegaskan ini adalah sunnah, tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Walaupun ada pendapat daripada ulama yang mengatakan hukum udhiyah ini ketika mampu adalah wajib. وأيضا من أهم الأمور التي أيضا ننبه عليها هو أن تختار الأضحية الطيبة التي ليس فيها شيء من العيوب، لا فيها كسر واضح أو عرج واضح بين، ولا فيها قطع شيء من لحمها أو من بدنها، ولا فيها عور، ولا هي عرجة بينة العرج، ولا هي عجفة التي مخها فيه شيء من الهزال أو من المرض، ولا هي هزيلة يعني مريضة. هذه العيوب التي تخل في بدن الأضحية وفي جسمها وفي صحتها ينبغي أو يجب ترك هذه الأضحية التي فيها هذه العيوب، وينبغي أن نختار الأضحية التي هي سليمة نشيطة جميلة سمينة فيها المواصفات الطيبة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. يوم القيامة ستصير هذه الأضحية هي المطية لك على الصراط، تسلم من نار الجحيم. نسأل الله أن يوفقنا ذلك، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام في كل ما أمرنا به وبكل ما دلنا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan hendaknya kita itu menakhtar, kita memilih kalau kita mau berkorban, tentu kita memilih yang paling bagus. Jangan kamu salah pilih di dalam binatang yang akan kamu jadikan untuk korban. Karena hati-hati ketika salah pilih dan kita tidak menjauhi sesuatu yang disebut dengan aib yang dapat merusak daripada nilai udhiyah itu akan membahayakan. Maka kita wajib memilih yang bagaimana? Memilih yang sehat, memilih yang selamat, memilih yang tidak ada aib-aib yang merusak dagingnya, kualitas dagingnya atau tubuhnya. Semisal dia tidak memilih yang pincang, dia tidak memilih yang ada sobek pada bagian kepala dan badan, dia tidak memilih kepada satu kambing yang sangat kurus, dia sakit, ya. Kemudian dan lain sebagainya lah yang dinilai sebagai cacat di dalam satu binatang. Pilih yang paling sehat, pilih yang paling besar, pilih yang paling cantik ya. Jamilah ini yang paling bagus ya. Pokoknya yang paling bagus sing ndi sampean pilih.